Selamat pagi semuanya. Kita akan melihat cukup banyak bagian dari kisah kehidupan Yusuf ya. Jadi tapi saya akan baca beberapa ayatnya saja. Kita akan baca beberapa ayatnya saja, tapi nanti saya akan sedikit memberikan penjelasan karena mungkin saya ada beberapa teman yang baru belajar kekristenan atau baru mengenal Yesus dan tidak terlalu familiar dengan kisah ini ya. Jadi saya nanti akan memberikan penjelasan singkat tentang keseluruhan kisah ini. Tapi kita akan baca beberapa ayatnya. Yang pertama kita buka dari Kejadian pasal 37. Kejadian pasal 37 ayat yang keempat. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Kemudian ayat 23. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Ayat 28. Ketika ada saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ayat 39, pasal 39 ayat 1-3. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, pasal ayat 4, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Kemudian ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuan tuanku itu tidak lagi memegang apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ayat 21. Ayat 10 ya, ayat 10. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Kemudian kita tahu kisah ini, Yusuf difitnah oleh istrinya Potifar sehingga Potifar memenjarakan Yusuf gitu ya. Kemudian Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian kita baca ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Pasal 40. Yang kita tahu di penjara kemudian Yusuf bertemu dengan dua tahanan lain ya, yang adalah pegawai atau staf yang paling dekat dengan Firaun ya, yaitu juru minuman dan juru roti. Dua-duanya di penjara. Kemudian mereka bermimpi. Dan kemudian kita lihat ayat yang ke-8. Ketika mereka mukanya muram, Yusuf bertanya kenapa mereka mukanya muram, dan mereka mengatakan demikian. Ayat yang ke-8. Jawab mereka kepadanya, kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Ya, kita tahu kemudian mereka diceritakan dan Yusuf mengartikan mimpi itu. Yusuf mengatakan bahwa juru roti itu 3 hari kemudian akan mati. Ya, tapi juru minuman 3 hari kemudian akan dibebaskan dan kembali kepada kedudukannya semula ya. Kemudian kita lihat ayat 21. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya. Ayat 14 ya. Ketika Yusuf mengartikan mimpi itu dia bilang begini, dia kasih pesan begini ya, ayat 14. Tetapi ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku
dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Ayat 21. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala kepada Firaun. Ayat 22. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Ayat 41, pasal 41. Kemudian kita tahu kisahnya, 2 tahun kemudian Firaun bermimpi. Kemudian tidak ada seorang pun yang mengartikan mimpinya. Barulah juru minuman ini ingat, aku dulu juga pernah mengalami mimpi, dan mimpi itu diartikan oleh seorang tahanan di penjara. Baru dia menceritakan itu kepada Firaun, dan kemudian Firaun memanggil Yusuf keluar. Itu pun terjadi 2 tahun kemudian, ya, setelah peristiwa itu. Nah, kemudian kita lihat ayat 15. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau, hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Yusuf menyahut Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Ya, kemudian diartikan, kemudian kita tahu mimpi itu benar adanya seperti yang diartikan oleh Yusuf, dan akhirnya Yusuf diangkat menjadi pimpinan tertinggi setelah Firaun atas seluruh Mesir, ya. Jadi seluruh kekuasaan diberikan kepada Yusuf gitu untuk mengelola segala sesuatu. Dan memang mimpi tentang kelaparan itu terjadi, ya, setelah 7 tahun kelimpahan, kemudian terjadi kelaparan setelah itu. Dan kelaparan itu tidak hanya menimpa Mesir, tapi juga Kanaan, daerah tempat tinggal Yusuf dan saudara-saudaranya. Hingga setelah kelaparan itu terjadi 2 tahun kemudian, mereka setelah kehabisan segala sesuatu, mereka akhirnya datang ke Mesir untuk membeli bahan makanan, ya. Kemudian kita lihat bagaimana pertemuan Yusuf pertama kali ketika dia mengenali saudara-saudaranya datang ke Mesir untuk membeli makanan. Kita lihat pasal 45. Ketika pertama kali Yusuf memperkenalkan dirinya, ya, dia sudah mengenali mereka dari awal, tapi mereka tidak mengenali Yusuf dan tidak menyangka bahwa pimpinan yang ada di depan mereka ini adalah adik mereka, ya. Sampai kemudian setelah beberapa peristiwa Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Kita lihat apa yang Yusuf katakan kepada para saudaranya. Ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-8. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi, orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu, untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Oke, sampai di sini. Saudara, kita tahu bahwa setiap barang yang diciptakan oleh manusia, yang dibentuk oleh manusia, yang dibuat oleh manusia, itu pasti ada tujuannya, ya. Setiap orang yang memiliki karunia tertentu untuk menciptakan sesuatu, untuk membuat sesuatu, pasti ada tujuan. Kenapa dia membuat mimbar ini? Kenapa dia membuat kursi ini? Kenapa dia membuat buku dan sebagainya? Semua itu ada tujuannya. Dibuat untuk apa? Fungsinya untuk apa? Begitu, ya. Contoh saja, barang ini dibuat bukan untuk numbuk bawang. Bisa nggak ini kita pakai di dapur untuk ngalusin bumbu? Bawang putih, cabai, bisa banget karena ini besi, ya kan? Bentuknya juga pas, dipegang juga enak. Jangan nanti dilakukan ya nanti. Tapi ini dibuat untuk pengeras suara. Sedangkan untuk pengalus bumbu ada barang yang lain, ya kan? Jadi ini berbeda fungsinya dengan tumbukan bumbu. Kami ini ada rancangan khusus di dalamnya. Ada mesin-mesin, ada listrik, ada kabel-kabel dan sebagainya yang dibuat khusus yang tidak dapat dilakukan
oleh batu biasa atau kayu biasa. Ya, jadi ini dibuat khusus untuk pengeras suara, sedangkan tumbukan bumbu bisa ada barang lain yang bisa dibuat khusus untuk itu. Kalau ini dipakai untuk numbuk bumbu bisa nggak? Bisa, begitu kan? Ya. Tapi kalau kita tanya, barang ini kalau gitu berguna nggak? Berguna aja. Kalau selama masa kita beli sampai dia rusak, itu ada di dapur tempatnya, apakah barang ini berguna? Berguna. Tapi untuk tumbuh bumbu. Tapi kegunaannya bukan kegunaan yang maksimal sebagaimana dia diciptakan. Dia tidak melakukan fungsinya dengan benar, dengan maksimal, bahkan menyimpang dari fungsinya ketika dia dirancang, ketika dia dibuat. Ini dirancang dengan khusus dan ini mahal harganya. Jangan untuk tumbuh bumbu, bisa pakai barang yang lain, kayu biasa, batu yang memang dihaluskan dan dibuat khusus untuk numbuk bumbu begitu. Dan itu begitu murah sekali. Ini begitu mahal, dirancang begitu teliti dengan begitu teknologi yang tinggi, hanya dipakai untuk numbuk bumbu, sayang sekali. Pernah lihat video ini? Sering beredar beberapa tahun yang lalu, ya, masa-masa mungkin muncul iPad dan sebagainya. Saya pikir mungkin di antara kalian ada yang pernah melihat, dan saya sudah lihat ini beberapa kali ya, kiriman-kiriman video seperti ini. Jadi seorang anak membelikan iPad ke ibunya. Ibunya gaptek, ibunya emang suka masak, di rumah tiap hari masak. Dia diberikan iPad gitu loh. Ya memang tidak sempat cuma dikasih iPad. Wah, senang sekali lihat hadiah begitu, dibawa ke dapur langsung dipakai untuk talenan. Untuk motong-motong sayur, motong-motong daging begitu. Sampai suatu ketika anaknya datang, wah, mana itu iPad? Wah, ada di dapur. Bisa dipakai telenan? Bisa. Tapi itu bukan fungsi iPad itu dibuat. Dan sayang sekali ketika hidupnya harus berakhir di dapur. Karena ada begitu banyak fungsi yang hebat, yang luar biasa, yang nggak bisa dikerjakan oleh barang yang lain, hanya oleh iPad. Tapi akhirnya itu berakhir di dapur. Nah, saudara, hidup kita itu sebagaimana kita tahu manusia merancang segala sesuatu ada maksudnya, ada tujuannya. Allah pun merancang kita, menghendaki kejadian kita di dunia ini dengan tujuan yang khusus. Allah merancang kita untuk suatu maksud tertentu, maksud yang khusus. Dan sayang sekali kalau pada akhirnya kita memakai hidup kita seperti telenan dan bukan seperti iPad. Bedanya iPad dengan kita apa? Kalau iPad dia karena barang mati, benda mati, dia tidak berkuasa untuk menentukan nasibnya atau hidupnya. Dia hanya pasrah saja bagaimana manusia memakai barang itu. Tetapi kita sebagai makhluk yang hidup, apalagi diberikan Tuhan hikmat, kita punya kemampuan, kita punya kuasa untuk bagaimana merespon hidup kita, menjalani kehidupan kita, dan bagaimana kita meresponi panggilan Tuhan atas hidup kita. Jangan sampai kita membiarkan hidup kita berakhir seperti telenan-telenan, iPad yang menjadi telenan di dapur. Bukan sebagai iPad yang melakukan fungsinya dengan maksimal, tetapi hanya berakhir di dapur begitu saja. Nah, sekarang kita akan melihat dari kisah kehidupan Yusuf, bagaimana Yusuf ini menjalani panggilannya. Bagaimana perjalanan hidup Yusuf sampai dia menemukan dan sampai dia tahu tujuan Tuhan atas kehidupannya. Kita melihat luar biasa kehidupan Yusuf dan kita bersyukur ya, Alkitab mencatat cukup detail tentang kehidupan Yusuf. Ada banyak pasal yang mencatat tentang kehidupan Yusuf, untuk mencatat kehidupan Yusuf sehingga kita bisa tahu kehidupannya dengan cukup detail. Dan kita melihat bagaimana Yusuf sungguh mengerti kehendak Tuhan dan kita tahu apa tujuan Tuhan atas kehidupannya. Dan Yusuf tahu itu dan dia menghidupi itu. Nah, kita akan melihat apa yang Yusuf lakukan, bagaimana perjalanan hidupnya sampai pada titik di mana dia berada, di mana dia meresponi panggilan Tuhan, di mana dia sadar panggilan Tuhan atas kehidupannya dan dia meresponi itu, dia menjalaninya dan dia sampai pada titik itu. Kalau kita melihat kehidupan Yusuf dari beberapa pasal yang tadi kita baca, beberapa ayat secara singkat begitu, kita melihat bahwa Yusuf ini mengerti bahwa Allah sendiri memperkenalkan dirinya untuk dikenal, bahwa dia tahu dia seharusnya mengenal Allah sebagai Allah yang berotoritas, sebagai Allah yang memegang kendali,
sebagai Allah yang hadir dalam kehidupannya. Dia tahu itu, dia kenal siapa Allahnya, dan dia menghidupi itu. Dan itu menolong Yusuf sampai pada tujuan yang Allah tentukan bagi hidupnya, sampai pada rancangan khusus yang Allah tentukan bagi hidupnya. Ya, bicara soal Allah memperkenalkan dirinya untuk kita kenal sebagai Allah yang berotoritas, Allah yang memegang kontrol atau kendali, Allah yang hadir. Ya, ini ada video khusus yang sudah ada di-upload di channel YouTube, saudara bisa lihat di sana. Saya sudah pernah ajarkan ini cukup banyak begitu ya. Tapi kalau kita akan melihat kembali bagaimana konsep ini pun dikenal dan dihidupi oleh Yusuf, dan ini menolong Yusuf untuk sampai pada tujuan Allah dalam kehidupannya. Ya, yang pertama tadi saya katakan bahwa Yusuf mengerti betul, mengenal betul bahwa Allah itu adalah Allah yang berotoritas. Artinya Allah itu memberikan perintah-perintah, memberikan ajaran yang menuntut ketaatan dari Yusuf. Dan Yusuf mengenal siapa Allahnya. Kalau kita lihat pertama, ketika dia ada di rumah Potifar, dia jadi budak di sana, ya kan? Dikatakan Yusuf itu masih muda, umur 17 tahun, dia ganteng dan sebagainya. Istrinya Potifar tertarik kepada dia, kemudian menggoda dia untuk tidur dengannya. Tetapi Yusuf menolak. Yusuf bukan bilang, nanti kasihan tuanku, kamu sudah mengkhianati dia, dia sudah mempercayakan segala sesuatu kepadaku, begitu ya. Atau dia bilang, aku takut nanti gimana kalau ketahuan pegawai yang lain dan sebagainya. Dia punya alasan penolakan itu adalah hanya semata-mata mentaati otoritas Tuhan. Aku udah mau berdosa, bagaimana mungkin aku berdosa kepada Tuhan? Jadi dia sadar sekali siapa Allahnya, Allah yang berotoritas, Allah yang mengajarkan untuk Yusuf hidup dalam kekudusan, dan dia taat itu. Padahal kalau dipikir, Yusuf bisa punya cukup alasan untuk ikut dalam godaan dosa itu. Dia mungkin bisa berpikir, oh Allahku ada di Kanaan, ini sekarang aku ada di Mesir. Allah tidak ikut aku ke Mesir. Tidak ada Allah di sini. Yang ada adalah dewa-dewa orang Mesir. Allahku tinggal di Kanaan, dia tidak bersama dengan aku di sini. Itu dia berpikir kalau dia punya pengenalan yang tidak benar tentang Allah. Tapi dia punya pengenalan yang benar siapa itu Allah. Allah tidak tinggal di Kanaan, tapi Allah bersama dengan dia di Mesir. Bahkan di rumah Potifar itu pun Allah hadir. Dan dia sadar itu, dia tahu itu. Yusuf adalah seorang muda yang penuh nafsu. Bahkan dia seorang budak yang dia bisa pikir, kalau aku bisa menyenangkan istri bosku, mungkin aku bisa dapat keringanan. Bisa nggak kerja, dia bisa suruh orang lain yang kerja, aku bisa santai-santai, bisa dapat makanan yang enak, atau mungkin aku bisa sekali-sekali cuti, bahkan mungkin aku bisa dibebaskan dari budak ini dan bisa kembali ke rumah orang tuaku. Mungkin dia bisa berpikir ada begitu banyak keuntungan bagi dirinya. Tetapi dengan segala resikonya, dan bahkan kita tahu resiko yang terjadi, Yusuf memilih untuk taat kepada Allah, kepada otoritas Allah, meskipun dia harus dipenjara sebagai akibatnya. Jadi kita melihat dari kehidupan Yusuf, dia mengenal otoritas Allah, dan dia tahu dia harus mentaati otoritas itu, meskipun akibatnya dia harus mengalami kondisi yang bahkan lebih buruk dari seorang budak, yaitu menjadi narapidana. Nah, saya pikirkan mungkin ini bukan kondisi yang mudah ketika kita diperhadapkan juga mungkin dengan situasi-situasi yang sulit ketika kita harus mengambil keputusan. Seringkali kita mengambil keputusan untuk kenyamanan kita, bukan? Bahkan mungkin ketika saya harus berbohong kepada majikan, yang penting aku gak dimarahin, yang penting aku nyaman. Bahkan ketika kita melakukan sesuatu yang mungkin melanggar firman Tuhan, tapi yang penting aku nyaman. Kita punya dasar pemikiran untuk memutuskan sesuatu adalah kenyamanan saya, keamanan saya, kepentingan saya. Tapi bukan apakah ini mentaati Tuhan atau aku berdosa terhadap Tuhan ketika aku mengambil keputusan ini. Tapi Yusuf sadar dia adalah seorang hamba.
yang harus mentaati otoritas Allah dalam kehidupannya. Dan kita juga lihat bagaimana Yusuf mentaati otoritas Tuhan, bukan hanya ketika dia ada kesempatan untuk berdosa, tapi dia menolak dosa itu karena dia takut dan mentaati Allah di rumah Potifar. Tapi kemudian ketika dia menjadi penguasa, diberikan kekuasaan nomor 2 di seluruh Mesir, hanya di bawah Firaun. Seluruh kekuasaan diberikan kepada Yusuf. Pada saat dia mendapatkan seluruh kekuasaan itu, sebenarnya seorang Yusuf sangat mungkin dan bisa saja, dan kita pikir itu suatu yang masuk akal dan kita bisa membenarkan tindakannya kalau dia membalas dendam, bukan? Dengan kekuasaannya dia bisa bawa sebagian tentara datang ke rumah ayahnya ke Kanaan, hajar semua saudara-saudaranya yang telah menjual dia. Dia bisa lakukan itu. Dengan kekuasaan yang besar, dia bisa kembali jebloskan Potifar dan istrinya ke penjara. Dan saya yakin, meskipun Alkitab tidak mencatat, ketika Yusuf diangkat sebagai penguasa nomor 2, Potifar dan istrinya itu pasti gemetar. Waduh, ini orang yang pernah menjadi budak kita, yang pernah kita jebloskan penjara, khususnya istrinya, karena istrinya tahu dia memfitnah Yusuf. Kalau Potifar mungkin tidak tahu, sampai akhir mungkin dia tidak tahu. Jadi dia merasa apa yang dilakukannya itu benar, tapi istrinya pasti ketakutan sekali. Aku udah memfitnah Yusuf, gimana nanti kalau Yusuf jebloskan aku ke penjara? Yusuf bisa melakukan itu karena dia tahu dia korban fitnah. Dia tidak melakukan hal itu, dia tidak melakukan kejahatan itu. Dan bahkan dia juga bisa marah dan melampiaskan kekesalannya kepada kepala juru minuman yang sudah melupakan dia. Ini orang tidak tahu diri, tidak tahu balas budi. Aku artikan mimpi dan aku bilang, tolong ingat aku. 2 tahun itu bukan waktu yang singkat, saudara. Itu 1 kali kontrak. Lama. Dia harus diam di penjara 2 tahun. Dilupakan, itu bahasa Alkitab dengan jelas, dilupakan. Dia bisa melampiaskan kekesalannya karena dia punya kuasa. Kenapa kamu kok nggak menolong aku, melepaskan aku dari tempat ini, melupakan aku 2 tahun begitu saja? Dia bisa memberikan hukuman atau apa yang dia lakukan untuk melampiaskan kekesalannya. Tapi dia tidak melakukan semuanya itu. Kenapa? Karena dia tahu dia tidak dipanggil oleh Allah untuk balas dendam. Dia tahu dia harus mentaati Allah. Balas dendam bukan itu yang Tuhan mau dalam kehidupannya, bukan itu yang Tuhan mau untuk dia lakukan. Dan dia mentaati Allah untuk tidak membalas dendam, karena dia juga tahu bahwa Allah memegang kontrol atas kehidupannya. Dia tahu kenapa dia harus dijebloskan ke dalam penjara, sehingga dia harus menjadi kepala, sehingga dia harus menjadi penguasa atas seluruh Mesir. Dia tahu kenapa dia tidak seharusnya balas dendam kepada saudara-saudaranya, karena melalui mereka lah dia bisa ke Mesir. Kenapa dia tidak balas dendam kepada Potifar dan istrinya? Karena melalui mereka lah dia bisa sampai ke penjara. Kenapa dia tidak balas dendam kepada kepala juru minuman ini? Karena dia tahu kalau dia dibebaskan 2 tahun sebelumnya, dia pun tetap akan bebas, tapi tetap akan jadi budak. Dia hanya bebas, tapi tetap jadi budak karena dia di Mesir. Dia bukan siapa-siapa. Dia seorang Ibrani yang hanya bisa menjadi budak di Mesir. Bebas hanya dari penjara, tapi tetap akan menjadi budak di rumah. Siapa lagi kita tidak tahu. Belum waktunya, karena 2 tahun yang lalu itu Firaun belum bermimpi. Baru 2 tahun kemudian itulah Firaun bermimpi. Dan ketika dia dilepaskan, itulah waktu di mana dia langsung berhadapan dengan Firaun. Dan memang Firaun yang memanggil dia untuk keluar dari penjara. Jadi dia tahu, ketika dia melihat semua kegelapan itu, semua rancangan jahat itu, semua hal malapetaka itu, dia tahu itu ada kontrol Tuhan yang memegang itu. Tuhan punya rencana untuk dia menjadi kepala di Mesir. Bagaimana dia bisa menjadi kepala di Mesir kalau dia tidak berada di Mesir? Bagaimana Firaun bisa mengenal dia, bisa mempercayai dia, bisa tahu bahwa dia punya kuasa, punya hikmat, punya semua yang dibutuhkan untuk bisa menjadi penguasa Mesir yang baik.
Bagaimana Firaun bisa kenal dia? Bagaimana dia bisa menjumpai Firaun kalau dia tidak berada di Mesir? Bagaimana dia bisa bertemu dengan kepala juru minuman itu kalau dia tidak berada di penjara? Bagaimana dia bisa sampai di penjara kalau dia tidak dipenjarakan karena fitnah? Dan bagaimana dia bisa difitnah sehingga dipenjarakan kalau dia tidak menjadi budak di rumah Potifar? Dan bagaimana dia bisa menjadi budak di rumah Potifar kalau dia tidak dijual ke Mesir sebagai budak oleh saudara-saudaranya? Jadi dia melihat semua itu, ada kontrol Allah yang luar biasa. Makanya ketika dia bilang kepada saudara-saudaranya, waktu pertama kali dia memperkenalkan dirinya, dia bilang, bukan kamu yang suruh aku ke Mesir, bukan kamu yang jual aku ke Mesir, tapi Allah memakai cara ini untuk membawa aku ke Mesir. Kalau kita melihat mungkin Yusuf bisa ngomong seperti itu karena dia sudah menjadi kepala Mesir, dan dia menoleh ke belakang, dia melihat kontrol Allah. Tidak, saudara. Sebelum dia ada di posisi ini, ketika dia masih ada di sini sebagai budak, dia sudah menghidupi dan meyakini dan tahu bahwa Allah memegang kontrol atas kehidupannya. Bagaimana kita bisa tahu itu? Dari perilakunya Yusuf. Ketika dia ada di rumah Potifar sebagai budak, dia bisa punya banyak alasan untuk dia hidup dalam kemarahan, dalam kepahitan, bukan? Seorang muda 17 tahun masih senang-senangnya dimanja di rumah, kesayangan bapaknya. Tapi sekarang tiba-tiba dalam sekejap mata, semalam dia tiba-tiba sudah menjadi budak di rumah seseorang. Wow, dia punya alasan untuk marah, untuk pahit, untuk jengkel, untuk memberontak, untuk bertanya kenapa ini semua terjadi. Tapi Alkitab mencatat bahwa Yusuf bekerja dengan begitu baik di rumah itu. Memang Alkitab mencatat bahwa Yusuf disertai oleh tangan Tuhan, sehingga Tuhan memberkati semua pekerjaannya. Tapi itu juga menunjukkan bahwa Yusuf pun melakukan bagiannya. Dia bekerja dengan jujur, dia bekerja dengan rajin, dia bekerja dengan tanggung jawab, sehingga dia dipercaya oleh tuannya. Dia bukan orang yang bermalas-malasan kemudian diberikan kedudukan begitu saja oleh tuannya, tidak. Tapi dia bekerja dengan baik sekali. Dia tidak berfokus dengan masa lalunya, tapi dia berfokus dengan apa yang saat ini dilakukannya, yang dipercayakan Tuhan. Karena dia tahu Tuhan memegang kontrol atas kehidupannya. Makanya dia dapat bekerja dengan baik. Dia bisa, istri Potifar bisa tertarik kepada Yusuf. Saya pikir bukan hanya karena tampang Yusuf yang ganteng, tapi Yusuf juga memiliki penampilan yang ceria. Saya yakin itu. Begitu sikap dan sebagainya. Bagaimana dia melakukan itu kalau dia hidup dengan kepahitan, dengan kemarahan, dengan depresi? Banyak orang yang marah, depresi, kepahitan tidak bisa bekerja dengan baik, bukan? Tidak ada tampang yang ceria, yang positif, disukai oleh tuannya. Itu yang bukan hal yang jarang, bukan, terjadi di kalangan PMI. Kita mungkin kerja di Hong Kong, meskipun gaji banyak, gaji tinggi, mungkin majikan baik, tapi ada orang-orang yang hidup dalam kepahitan karena kenapa aku harus terlantar di Hong Kong? Kenapa aku harus datang di Hong Kong? Kenapa aku harus menjadi pembantu di Hong Kong? Menjalani kehidupan di Hong Kong dengan kepahitan, mengingat masa lalu, mengingat orang-orang yang membuat aku harus datang ke sini, mengingat orang-orang yang membuat aku tidak punya pilihan, aku harus datang sebagai pembantu di sini. Hidup kita pahit, kita marah. Bahkan khususnya ketika kita bekerja dan majikan begitu sulit. Bagaimana kesaksian kalian menjalani hari demi hari selama 2 tahun itu begitu berat, hanya dengan kepahitan, kemarahan, hanya bertahan hidup dari hari ke hari. Sulit untuk melihat kontrol Tuhan dan berfokus untuk menjalani masa ini dengan baik sebagaimana yang Tuhan mau. Itu juga yang terjadi pada Yusuf ketika dia di penjara.
Bahkan ketika dia dilupakan sekalipun, dia pun bisa banyak alasan hidupnya menjadi pahit, menjadi getir. Bukan hanya dijual sebagai budak, dikhianati oleh semua saudaranya, kecuali adiknya, adik kandungnya, karena itu semua yang lain adalah saudara tirinya. Tapi sekarang aku difitnah, aku ini kurang apa? Hidupku ini kok kurang apa nelongsonya? Udah jadi budak, sekarang masih difitnah, masuk penjara. Kurang apa? Apa yang kulakukan? Kesalahan apa yang kulakukan? Dia bisa marah, dia bisa memberontak, bukan? Dia bisa mengeluh, dia bisa berteriak, bukan? Aku melakukan kesalahan apa memangnya? Kenapa bisa sampai pada titik ini kehidupanku? Udah di penjara, punya harapan, temanku bebas, besok aku pun akan bebas. Nanti satu hari, kok nggak ada kabar. 2 hari, kok nggak ada yang datang ya membebaskan aku. 1 minggu masih nggak ada. 1 bulan masih nggak ada. 3 bulan nggak ada. Harapan yang semula membesar, tiba-tiba dia harus berjuang kembali adaptasi untuk menyesuaikan diri. Ya, mungkin memang aku masih harus di sini. Sampai 2 tahun kemudian, pas kalian finish kontrak, Yusuf baru dipanggil Firaun. Jadi ketika kalian ingat kalian tinggal di rumah majikan 2 tahun, Yusuf ada di penjara 2 tahun. Tapi Alkitab tidak mencatat, dan kita tahu dari sikap-sikap hidup Yusuf, perilakunya tidak menyimpan kepahitan itu. Bahkan ini kita pun tahu ketika dia dibebaskan dan mendapatkan kekuasaan tertinggi, tidak membalas dendam, bukan? Jadi dia menunjukkan bahwa memang Yusuf mengerti betul dari awal. Bukan ketika dia sudah menjadi penguasa baru dia mengerti Allah memegang kontrol atas kehidupannya. Tapi dari sini pun dia sudah mengerti bahwa Allah memegang kontrol atas kehidupannya. Itu membuat Yusuf tetap menjalani hari-harinya dengan ketaatan kepada Tuhan, menjalani hari-harinya dengan baik sebagaimana yang Tuhan mau. Dan dia bisa mengalami Tuhan dengan dahsyat karena dia juga tahu bahwa Allah beserta dengan dia. Itu yang Alkitab catat beberapa kali dengan jelas. Ketika dia ada di rumah Potifar, tangan Allah menyertai Yusuf sehingga semua yang dikerjakannya berhasil dan dia dipercaya oleh majikannya. Dia tahu, dia sadar sekali bahwa ada Allah bersama dengan aku di sini. Yusuf pada saat dia ke Mesir, seperti tadi saya katakan, dia umur 17 tahun. Dia mungkin belum terlalu banyak mengenal siapa itu Allah, belum terlalu mengalami maksud saya. Dia hanya mengenal Allah lewat cerita ayahnya, Yakub. Yakub pasti menceritakan kepada anak-anaknya bagaimana Allah itu memanggil Abraham keluar dari tanahnya, kemudian memberikan tanah yang baru, memberikan keturunan, janji-janji Allah itu seperti apa, Allahnya Ishak itu seperti apa, dan bagaimana Yakub sendiri mengalami Allah, perjumpaannya dengan Allah, itu pasti semua diceritakan kepada anak-anaknya, termasuk kepada Yusuf. Dan Yusuf mengenal itu dari cerita ayahnya. Tapi saya pikir mungkin Yusuf belum mengalami siapa itu Allah. Ketika dia berada di Mesir itulah, di rumah sebagai budak itulah, dia mengalami kehadiran Allah secara nyata, pertolongan Allah, tangan Allah menyertai dia. Dia alami secara nyata justru ketika dia menjadi budak, bukan ketika dia nyaman di rumah sebagai anak anak kesayangan dari bapaknya. Tapi ketika dia menjadi budak, disitulah justru dia merasakan Allah. Makanya karena dia tahu bahwa Allah ada bersama dengan dia, segala keberhasilannya dia bisa lakukan itu hanya karena kemurahan Allah. Dia sadar itu, makanya dia tahu, aku tidak mau berdosa kepada Allah karena aku tahu Allah ada di sini. Meskipun tidak ada seorang pun yang melihat, tapi ada Allah di sini. Begitu pula ketika di penjara, dia sadar sekali. Dia bisa saja mengalami penyiksaan karena dia sebagai orang Ibrani, dia menjadi budak di penjara. Tapi justru di penjara dia juga dikasihi oleh kepala penjara, dipercaya di sana. Dan dia sadar betul, ini karena kehadiran Allah. Allah hadir di sini. Allahku, Allahnya Yakub, bapakku, bukan
hanya tinggal di Kanaan, tapi Allah itu juga ikut datang dan menyertai aku di sini. Saat ini ketika dulu mungkin aku hanya mendengar tentang siapa itu Allah yang diciptakan oleh ayahku, sekarang aku mengalaminya sendiri. Dan pengalaman inilah yang membuat Yakub mengerti, yang membuat Yusuf mengerti bagaimana dia harusnya menjalani kehidupannya. Sampai pada tahap di mana dia mengalami tujuan Allah atas kehidupannya, menjadi penguasa di Mesir dengan tujuan untuk menyelamatkan bangsanya dari kelaparan. Dia kembali bisa melihat bagaimana Allah berproses dalam semua kehidupannya. Kalau saya ingin bandingkan kehidupan Yusuf dengan kehidupan orang Israel, kita lihat sebentar ya. Pada saat akhirnya kisah ini kita tahu Yusuf memanggil seluruh keluarganya, mereka semua pindah ke Mesir. Ya, akhirnya mereka berkembang di sana menjadi banyak sekali, akhirnya menjadi suatu bangsa yang besar. Dan bertahun-tahun kemudian, ratusan tahun kemudian, sampai semua orang-orang ini meninggal. Yusuf pun meninggal, Firaun meninggal, semua orang yang pernah mengenal Yusuf semuanya meninggal, tidak ada, semuanya adalah orang baru. Akhirnya mereka melihat orang Mesir ini, khususnya penguasanya, orang Israel ini kok tambah lama tambah banyak. Nanti kalau dia lebih banyak dari kita akan ditindas. Akhirnya mereka sebelum orang Israel menindas mereka, karena mereka takut ditindas, mereka menindas orang Israel duluan. Orang Israel jadikan budak saat itu. Dan sesuai dengan janji Tuhan, ketika Yakub itu akan pindah ke semua keluarganya ke Mesir, Tuhan sudah berjanji kepadanya, kamu jangan takut untuk datang ke Mesir menemui Yusuf. Kamu pergilah ke sana. Nanti Tuhan berjanji, suatu saat aku akan bawa semua keturunanmu kembali ke tanah Kanaan. Itu sudah janji Tuhan. Dan itu yang terjadi lama kemudian ya, di zamannya Musa. Nah, kalau kita melihat bagaimana perjalanan orang Israel ini dari Mesir sampai ke tanah Kanaan, kita tahu kisah itu, mereka lama sekali di padang gurun, diputar-putar begitu ya, puluhan tahun begitu. Seharusnya itu jadi capek dalam waktu yang singkat, tapi begitu lama sekali karena mereka tidak mampu melihat Allah. Mereka tidak mampu mentaati otoritas Allah. Mereka tidak mampu mengenali bahwa Allah itu memegang kontrol atas kehidupan mereka, dan Allah itu hadir di sana, sehingga mereka memenuhi hari-hari mereka hanya dengan kemarahan, dengan keluhan, dengan umpatan, dengan pemberontakan. Sehingga akhirnya seluruh orang Israel, ya, kecuali hanya beberapa orang, mereka harus mati di padang gurun. Tidak ada satupun yang masuk, kecuali beberapa orang yang disebutkan, kecuali beberapa ya, seperti Yosua, Kaleb, yang bisa masuk ke tanah Kanaan, karena memang Tuhan menghukum mereka. Apakah mereka tidak mengalami mujizat Tuhan? Mengalami banyak sekali. Dan itu mujizat-mujizat yang dahsyat. Makanya jangan berpikir bahwa mujizat itu pasti akan menumbuhkan rohani seseorang. Enggak. Kalau aku mendapatkan mujizat, pasti aku akan berkobar-kobar kerohanianku, pasti aku akan semakin mengasihi Allah lebih dahsyat lagi. Ini loh orang Israel melihat mujizat berkali-kali, dan itu mujizat hebat. Laut terbelah, batu mengeluarkan air. Setiap pagi tiba-tiba bisa muncul tuh mana yang bisa menghidupi mereka puluhan tahun. Sandal yang mereka pakai di Mesir tidak pernah rusak. Yang mereka bawa keluar selama di padang gurun tidak pernah rusak. Itu kalau bukan Allah yang menjaga, siapa? Melihat tiang awan, tiang api yang menaungi mereka sehingga mereka nggak kepanasan, yang memberikan kehangatan di malam hari. Mereka melihat begitu banyak mujizat dengan mata mereka, tapi toh hati mereka tetap memberontak dan tidak mengalami Allah. Sehingga rencana Allah atas kehidupan mereka tidak bisa terjadi. Mereka tidak bisa mengalami secara penuh rancangan Allah yang maksimal, yang indah. Tujuan khusus Allah atas kehidupan mereka, mereka tidak bisa mengalami itu. Hidup mereka hanya berputar-putar dengan kepahitan dan kemarahan dan pemberontakan. Ya seperti telenang yang hancur babak belur tubuhnya. Dipukul sana sini, dihajar sana sini, hancur. Iya, hancur begitu. Jadi mereka tidak bisa mengalami, tidak bisa mentaati Allah yang berlintas dalam kehidupan mereka. Tidak bisa melihat bahwa Allah adalah Allah yang memegang kendali atas kehidupan mereka. Tidak bisa melihat bahwa Allah adalah Allah yang hadir, sehingga hati mereka dipenuhi dengan kemarahan, dengan pemberontakan,
dengan ketidaktaatan, sehingga mereka tidak bisa mencapai pada tujuan yang Tuhan tetapkan atas hidup mereka. Tapi berbeda dengan Yusuf yang mengerti bahwa lika-liku kehidupannya ada Allah di sana. Ada Allah yang memegang kontrol. Nah, seringkali kita merasa kalau hidupku nyaman, oh di situ ada Allah. Di sini Allah memegang kontrol. Ketika kita mengalami situasi yang berat, kita akan berusaha memberontak dan keluar dari situasi itu, tanpa kita menenangkan diri dan melihat dan menyadari bahwa dalam situasi ini pun sebenarnya Allah sedang memegang kontrol. Meskipun aku tidak tahu kenapa ini terjadi. Kita belajar dari kehidupan Yusuf. Ketika ada banyak situasi yang terjadi dalam kehidupan kita, kita melakukan bagian kita untuk mentaati Tuhan. Hanya taati Tuhan saja. Ikuti Tuhan tahap demi tahap. Sampai pada nantinya kita akan melihat bagaimana Tuhan membentuk kehidupan kita, Tuhan memakai kita, Tuhan merancang kehidupan kita yang terindah. Setiap kita masing-masing, khususnya yang sudah menjadi anak-anak Tuhan yang dipanggil Tuhan, tidak ada tujuan hidup yang Tuhan sia-siakan. Tidak ada satu kehidupan pun yang Tuhan sia-siakan. Tidak ada satu kehidupan pun yang Tuhan ciptakan untuk menjadi telenan di dapur. Tapi setiap tujuan hidup kita masing-masing Tuhan rancang dan Tuhan panggil untuk kemuliaan Tuhan, untuk memancarkan kemuliaan Tuhan. Jadi tujuan yang terbaik. Tapi bagaimana kita tahu jalani setiap masa di depan kita dengan mentaati Tuhan dan menyadari bahwa Tuhan memegang kontrol, Tuhan hadir, dan bagaimana seharusnya saya meresponi situasi ini, bagaimana saya seharusnya mentaati Tuhan dalam situasi ini. Setiap saat, setiap musim, setiap situasi, sampai pada saatnya kita melihat bahwa Allah sungguh menyertai kehidupanku, dan kehidupanku adalah kehidupan yang berbuah, dan aku tidak akan menyesal dengan kehidupan yang sudah aku jalani. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Sebagai anak-anak-Mu, kami tahu Tuhan bahwa Tuhan menciptakan kami untuk satu tujuan yang khusus. Apalagi sebagai anak-anak yang sudah Tuhan panggil, Tuhan tebus hidup kami dengan darah yang mahal. Kehidupan kami ini begitu berharga di mata Tuhan. Ada suatu tujuan khusus yang Tuhan ciptakan untuk masing-masing kami, untuk kami jalani. Tuhan sudah memanggil kami kepada satu tujuan itu, yang pada akhirnya tujuan itu memang bertujuan untuk memuliakan Tuhan. Ampuni kami Tuhan yang seringkali kami gagal untuk melihat tujuan Tuhan dan berespon dengan tepat dalam setiap situasi dalam kehidupan kami. Khususnya ketika kami menghadapi situasi-situasi sulit, kami hanya memikirkan diri kami, memikirkan kenyamanan kami, kepentingan kami, bahkan kami berani untuk melanggar Tuhan, tidak mentaati otoritas Tuhan dalam situasi-situasi yang membuat kami terjepit. Kami lebih memilih jalan kami sendiri, bahkan ketika kami harus berdosa sekalipun, kami berani melakukan itu. Ampuni kami Tuhan. Tolong kami untuk belajar mentaati otoritas Tuhan dalam kehidupan kami, untuk bertanya apa yang Tuhan mau kami lakukan ketika kami dihadapkan dengan pilihan yang sulit, dengan berbagai kemungkinan, dengan berbagai pilihan. Ketika kami harus mengambil keputusan, tolong kami untuk dapat bertanya kepada Tuhan, sebagai anak Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Keputusan apa yang harus aku ambil? Dan bahkan jika keputusan itu pun sebenarnya merugikan kami, tapi itu adalah keputusan yang mentaati Tuhan, tolong kami Tuhan untuk berani melakukan itu. Karena kami tahu Tuhan memegang kontrol atas kehidupan kami. Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Bahkan segala situasi Tuhan dapat pakai. Bahkan situasi yang terburuk sekalipun, situasi yang kami pikir itu adalah situasi yang membuat kami putus asa, tidak ada harapan, jalan gelap, jalan buntu. Tapi ketika kami melihat
bahwa dalam situasi itu pun tangan Allah memegang kontrol atas kehidupan kami. Tolong kami untuk tenang, untuk mentaati Tuhan, melakukan saja bagian apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan, yaitu mentaati Tuhan. Selebihnya mempercayakan kehidupan kami kepada Tuhan, bagaimana Tuhan membuka jalan, bagaimana Tuhan mempersiapkan kami, atau bahkan melalui situasi sulit itu Tuhan akan membawa kami kepada situasi yang lain, yang untuk memberkati kami, untuk menyatakan tujuan Tuhan dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan untuk setiap hari, setiap saat, setiap momen, setiap kesempatan hanya belajar taat. Karena kami ini hamba, kami mengerti ketika kami manggil Engkau sebagai Tuhan, itu artinya menempatkan Engkau sebagai penguasa atas kehidupan kami yang harus kami taati. Terima kasih Tuhan, biar Kau memberkati setiap jemaat Tuhan di tempat ini, setiap mereka, kehidupan mereka masing-masing, di rumah majikan, dalam pekerjaan, dalam situasi kehidupan apapun. Ketika mereka menghadapi hal-hal yang sulit, situasi di Indonesia dengan keuangan mereka, relasi dengan orang lain, apapun itu, biar setiap anak-anak Tuhan di sini belajar untuk mempercayai Tuhan sebagai Tuhan yang berotoritas yang harus mereka taati, mempercayai kendali Tuhan atas hidup mereka, dan mempercayai kehadiran Tuhan atas hidup mereka, sehingga kami sampai pada tujuan yang Tuhan tetapkan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur Engkau hadir dan Engkau tidak pernah meninggalkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.